Halo semua, perkenalkan nama saya Apri. Video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu Power Query Excel. Jadi singkatnya Power Query Excel itu terdapat 4 tahapan Power Query. Yang pertama yaitu connect ya. Yang kedua mentransform, kemudian combine dan load. Nah, apa itu connect? Connect itu lebih ke arah menghubungkan. Di sini lebih ke arah mengimpor ya. Jadi kita akan mengambil data dari luar, kita akan masukkan ke dalam Excel. Pada Power Query sendiri untuk melakukan koneksi, kita bisa mengambilnya pada menu data. Jadi pada menu data di Excel, kemudian di sini ada beberapa fitur-fitur pada Power Query. Dan biasanya untuk mengambil data, kita ambil pada get data. Jadi yang bisa kita ambil atau kita import datanya bisa berasal dari web, bisa berasal dari workbook atau dari worksheet. Biasanya dalam bentuk tabel ya, tabel. Kemudian dalam bentuk PDF, bisa juga dalam bentuk folder. Jadi apabila ada data baru, tinggal kita masukkan ke dalam folder tersebut dan akan otomatis masuk ke Excel yang telah kita buat tadi. Kemudian ada dalam bentuk CSV, kemudian bisa juga mengambil data dari database SQL ataupun dari database Access. Nah, untuk Excel 365 yang insider ada perkembangan barunya nih, yaitu bisa mengambil data dalam bentuk gambar. Jadi, tinggal kita mengimpor gambarnya, otomatis nanti tabelnya atau data yang di dalam gambar tersebut akan masuk ke dalam Excel. Nah, yang kedua yaitu merubah atau mentransform. Setelah kita melakukan import data, biasanya nanti akan kita masuk ke dalam jendela Power Query. Jadi jendela Power Query tampilannya akan seperti ini. Nah, di dalam jendela Power Query ini ada menu seperti ini. Gunanya untuk melakukan transform dan juga melakukan combine. Tapi dalam tahap ini kita akan melakukan transform. Jadi untuk melakukan transform, bisa saja kita melakukan transform, misalnya kita akan melakukan perubahan data. Di sini change type kan. Di sini sebelumnya setelah saya lakukan perubahan tipe data tanggal. Jadi nanti setiap yang kita lakukan itu akan masuk ke dalam step-step Power Query. Nah, kita hanya memilih-milih yang ada di data di sini saja, otomatis nanti rumus query-nya itu dibuat sendiri oleh Power Query tersebut. Misalnya kita melakukan filter, tinggal kita pilih nanti untuk memfilter data. Di sini saya memfilter data batch-nya tadi. Nah, di sini hanya ada batch 2, kemudian remove column. Jadi ada juga kolom yang saya hapus, kemudian di sini ada teksnya saya jadikan huruf besar semua. Upper ya. Jadi yang kegiatan ini saya buat hurufnya huruf besar semua. Ada banyak sekali transport atau merubah data yang bisa kita lakukan, yang nantinya akan kita jelaskan dalam pembelajaran Power Query ini. Kemudian bisa juga kita melakukan penggabungan data. Jadi apabila di sini kita punya data yang pertama bentuk ABC, sedangkan data kedua itu dalam bentuk ABD seperti ini ya. Lalu apabila kita gabungkan, yang huruf A ini sama A ini akan tergabung nih 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan apabila tidak ada data, dia akan melanjutkan seperti ini dan akan menghasilkan 0. 0 ini nilai kosong ya. Dan apabila D, maka di atasnya yang 0, maka dilanjutkan dengan 45. Nah, selanjutnya mengeload data yang terakhir ya. Setelah data tersebut sudah kita impor, sudah kita transport, sudah kita gabungkan, saatnya kita ekstrak data tersebut. Nah, bisa kita mengekstrakkan atau meloadkannya dalam bentuk table, bisa juga kita dalam pivot table atau pivot chart seandainya langsung membuat grafik atau hanya terkoneksi saja. Jadi tidak tampil tetapi tetap terkoneksi. Nah, mungkin teman-teman bertanya, bagaimana sih contoh kasus pada Power Query? Sebenarnya sangat banyak contoh kasus yang bisa digunakan oleh Power Query, yang sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh rumus biasa, atau apabila kita menggunakan makro malah akan kesulitan, karena kalau makro otomatis kita akan membelajarkan kode-kode atau bahasa pemrograman. Sedangkan Power Query kita tidak perlu memahami bahasa pemrograman yang terlalu dalam. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Kita mau mengambil angka nih yang ada tulisan teksnya, uang makan 50.000, kemudian 2.000 untuk parkir. Jadi yang akan kita ambil adalah angka-angkanya saja. Nah, kita bisa gunakan Power Query. Jadi terpisah nih yang terambil angka-angkanya saja.
Kemudian contoh selanjutnya yaitu kita akan menggabungkan data-data di masing-masing sheet nanti digabungkan menjadi satu sheet. Jadi misalnya ada sheet banyak, jadi Januari, Februari, Maret misalnya di masing-masing sheet nanti kita gabungkan menjadi satu. Itu sangat gampang sekali menggunakan Power Query. Mungkin kalau menggunakan VBA itu akan sulit sekali ya. Dan apabila ada sheet baru atau tambahan baru, nanti datanya tinggal kita refresh nanti akan masuk otomatis ke sheet gabungan. Nah, contoh lagi menggabungkan kolom seperti ini. Ada data 1, data 2, data 3. Jadi mau kita urutkan, gabungkan seperti ini. Itu sangat mudah sekali ya. Jadi A1, A2, A3. Dan apabila ada data baru di bawahnya, tinggal klik kanan dan refresh, otomatis nanti masuk ke kolom gabung. Contoh selanjutnya yaitu kita menghitung jumlah kata tertentu yang muncul. Di sini kita lihat pada tabel di sini bahwa huruf dan ini ada 4 yang muncul, maka otomatis terbuat otomatis nih katanya dan kemudian jumlahnya 4. Nah, contoh lagi adalah Ukraina misalnya, otomatis katanya Ukraina jumlahnya 13. Ini akan terbentuk secara otomatis yang dilakukan oleh Power Query. Kemudian contohnya lagi kita mau mengambil data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Di sebelah kiri ini kita sudah punya data. Data tersebut ada banyak nama barangnya. Kemudian kita ingin memfilternya hanya berdasarkan nama sendalnya. Otomatis nanti akan tertampil data-data tabel yang hanya mengambil nama barang sendal saja. Seperti itu. Ini bisa digunakan untuk Power Query. Nah, kemudian mungkin teman-teman yang pengguna Excel 2010 dan 2013 kok nggak ada nih Power Query untuk saya gitu. Nah, untuk Power Query Excel 2010 dan 2013 kita bisa melakukan penginstalan. Jadi kalau sudah kita install itu nanti tidak lagi di menu data, tapi nanti ada menu sendiri yaitu Power Query namanya. Ini untuk Excel 2010 dan 2013. Sedangkan Excel 2016 dan ke atasnya itu sudah ada di menu data sendiri. Jadi tidak perlu kita install. Untuk cara menginstalnya kita akan masuk ke video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tonton video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.